Oke, kita bahas apa itu database legal. Database di sini artinya ini kumpulan kontak. Nah, karena pembahasan kita di sini adalah WhatsApp ya, jadi yang saya maksud dengan database adalah kumpulan nomor WA. Lalu database legal di sini adalah database yang kita dapatkan secara benar ya. Jadi dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini seperti apa ya? Jadi indikasinya di sini adalah pemilik kontak ini, pemilik nomor WA-nya ya, itu secara sadar memberikan data kontaknya tersebut kepada kita. Atau dengan kata lain ini mengizinkan ya. Nah, itu indikasinya sebuah database itu disebut legal. Jadi ini penting sekali ya. Kita bisa lihat saat ini kita memiliki database nomor WA ada berapa banyak dan proses mendapatkannya bagaimana ya. Apakah mereka sadar memberikan data kontaknya atau nomornya ke kita atau tidak sadar ya. Nah, ketika tidak sadar biasanya ini adalah database yang ilegal. Oke, contoh database yang tidak legal ya atau ilegal. Nah, ini yang pertama di sini adalah hasil pembelian secara langsung. Sebagai contoh, saya memiliki 10.000 nomor WA ya. Nah, kemudian saya menjualnya kepada Anda. Anda langsung melakukan pembelian ya. Misalnya 1 juta rupiah. Dan saya langsung berikan database berupa nomor WA dan namanya ya. Nah, itu artinya pembelian secara langsung. Nah, itu termasuk ilegal. Yang baik atau yang benar adalah Anda membayar 1 juta rupiah ke saya, kemudian saya mempromosikan produk atau mungkin penawaran gratisan milik Anda ya, dan database saya yang tertarik akan berkomunikasi dengan Anda. Nah, proses itu biasanya disebut solo ads ya. Kalau di dunia email marketing itu sering dipraktekkan. Itu boleh ya, karena itu tidak secara langsung memberikan database-nya secara mentah ya. Jadi yang tidak boleh adalah memberikan database mentah atau memperjualbelikan database mentah ya. Kemudian yang kedua di sini scrap dari sebuah sumber publik ya. Jadi misalnya kita ambil dari grup WA milik orang lain ya. Nah, kita scrap baik secara manual maupun dengan tools ya, itu sama aja. Nah, itu termasuk database yang tidak legal karena kita mengambil ya. Ya, walaupun sumber ini bersifat publik, bisa diakses oleh siapapun, tetapi cara mengambil database disitulah yang tidak benar ya. Kemudian misalnya juga dari grup Facebook, ada tools yang memang bisa melakukan scrap ya. Kecuali ya jika data hasil scrap ini memang bukan untuk kita koleksi sebagai database secara langsung untuk promosi ya. Misalnya kita lakukan scrap UID Facebook. Nah, untuk kita jadikan add friend. Nah, itu beda kasus ya. Berbeda dengan kita scrap nomor WA, kemudian kita jadikan database milik kita, yaitu tidak diperbolehkan atau tidak benar. Kemudian yang ketiga di sini adalah menyalin atau mencuri database milik pihak lain. Sebagai contoh, kita seorang kurir ya. Nah, kita tiap hari mengantarkan paket dan kita tahu nomor penjual ya, seller, pengirim paketnya. Kemudian kita juga tahu nomor pembeli yang menerima paket. Lalu kita kumpulkan ya, kita tulis, misalnya kita salin. Nah, ini artinya mencuri. Nah, ini pernah saya temukan ya, yang seperti ini. Atau contoh lainnya juga, misalnya kita seorang karyawan, kemudian kita bekerja di perusahaan yang memiliki database pembeli ya, customer atau database supplier dan sebagainya. Kemudian kita salin, kita curi database ini dan kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini juga database yang tidak legal. Lalu yang keempat di sini bersifat menjebak ya. Jadi misalnya kita tetap membuat landing page atau memberikan penawaran gratis,
tetapi tidak transparan atau mungkin tidak jelas ya. Artinya di sini ada kesan menjebak. Seolah-olah pemilik kontaknya ini tidak sadar memberikan data kontaknya kepada kita. Nah, ini juga termasuk tindakan yang tidak benar. Database yang didapatkan ini nanti ilegal atau tidak legal. Kemudian, kenapa kita harus menghindari database ilegal ini? Yang pertama di sini adalah melanggar etika privasi ya. Tentu saja karena kita tidak izin ya. Sedangkan nomor WA ini termasuk alat komunikasi yang sangat privat ya, sangat privasi sekali. Karena langsung ke smartphone dan bersifat personal. Ini sangat mengganggu etika ketika kita mengirim pesan kepada nomor yang tidak menghendakinya ya. Kemudian juga bisa membuang waktu dan tenaga. Kita misalnya mengumpulkan database ini dari scrap grup WA ya, dari sekian ratus grup kita jadikan satu. Nah, ini kan kita membutuhkan proses ya. Kita lakukan dengan tenaga, dengan waktu, padahal hasilnya nanti tidak akan maksimal ya. Dan ini termasuk database ilegal, banyak kerugiannya. Jadi ini kita juga membuang waktu dan tenaga. Kenapa kita tidak melakukan yang legal, yang benar sekalian ya? Jadi karena prosesnya sama ribetnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini, jadi mereka akan mencaci maki kita, apalagi jika database ini adalah nomor WA. Pesan WA biasanya bisa langsung dibalas dengan cepat ya, dibandingkan email. Penolakan-penolakan ini ketika jumlahnya sangat banyak, ya tentu akan mengganggu motivasi kita, tentu akan mengganggu mood kita. Ini seperti kita menabung energi negatif. Nah, ini akan berpengaruh terhadap mental kita, ini tidak bagus ya. Jadi nanti kita berpikir, kenapa berjualan sesulit ini ya? Apakah saya harus menyerah dan sebagainya? Padahal jualan itu mudah kalau memang kita menggunakan cara yang benar ya. Salah satunya adalah kita berjualan kepada orang yang memang tertarget atau membutuhkan produk kita. Nah, karena mereka database ini kita dapatkan secara acak ya, secara membabi buta, maka mereka tidak tertarget. Dan juga mereka bertanya kita mendapatkan nomor mereka dari mana, sumbernya, dan sebagainya. Jadi lebih banyak yang menolak dibandingkan menerima atau memaklumi penawaran atau pesan dari kita. Kemudian ini juga tidak efektif atau kualitasnya buruk. Nah, kita biasanya kan ini juga berjualan ya, kita mengumpulkan database ini untuk jualan. Artinya kita berharap ada penjualan, ada sales. Nah, ketika database ini tidak berkualitas, bukan merupakan calon buyer untuk jualan, ini kurang efektif ya. Kemudian di sini juga memungkinkan banyak yang melakukan blok atau bahkan report ya, report bahwa kita melakukan spam. Nah, ini tentu berbahaya karena bisa berujung dengan ban ya. Kalau di email biasanya ketika kita banyak yang nggak baca email, itu akan pindah ke folder spam ya. Nah, ketika email kita masuk ke folder spam, maka tidak akan dibaca, akan tenggelam di sana. Nah, seperti itu. Atau bahkan mungkin di platform tertentu ya, di Gmail, itu bisa menandai bahwa email dari kita itu mungkin berbahaya dan sebagainya. Itu tentu sangat merugikan. Nah, ini kalau di WA ya, kalau banyak orang yang melakukan blog, kemudian report, maka kita bisa di-ban, nomor kita akan dinonaktifkan, akan diblokir. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak kita inginkan.